Saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian pada kesempatan malam ini. Kita semua tasyakuran untuk kita semua. Ini saya nggak dikasih tahu, kalau tahu begini saya nggak datang ini saya. Itu Kiai Imam Syahadi kok malah di bawah. Lu mau ngeri Kiai. Ini nanti untuk Kiai Imam ini semuanya dibawa pulang ini. Ya, alhamdulillah. Mandar mugi kelawan husnudzannya jenengan santen peteng kula mandar mugi jalaran dados asbabipun Allah merubah sifat ugi sikap kula kang boten pantes mandar mugi dipantesaken kalian Allah Subhanahu wa taala. Mandar mugi kula lan panjenengan selalu diparingi sehat walafiat. Bagi mandar mugi kula lan panjenengan kekirangan kula lan panjenengan aib kula lan panjenengan mandar mugi selalu ditutupi kalian Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ilal abad, selama-lamanya tidak pernah diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala keranten para rawuh menawi kula lan panjenengan dibikak aurat kula lan panjenengan, cacat kula lan panjenengan, aib kula lan panjenengan teng dunya niki, yakin kula lan panjenengan boten bakal mantun, boten bakal wantun. Kula lan panjenengan tidak akan pernah berani keluar dari rumah kita semua, melainkan kita akan menyendiri dan menjauhkan diri karena rasa malu yang tidak bisa dibayangkan. Maka bila mana ada orang memuji kita, menyukai kita, mencintai kita, itu karena luasnya kasih sayang Allah kepada kita sehingga ditampakkan kemuliaan-kemuliaan kita, kelebihan-kelebihan kita. Bukan karena amal baik kita orang itu suka kepada kita, justru karena Allah menutupi kekurangan kita. Bila mana ada orang menyanjung-nyanjung kita, boten keranten amal kula lan panjenengan iku sing sae, tapi justru sebaliknya keranten kekirangane kula lan panjenengan kang ditutup kalian Allah, sehingga orang melihat baiknya saja. Namun itulah Allah Subhanahu wa taala, meskipun maha melihat dan maha mengetahui atas segala perbuatan kita, tetapi tidak jemu-jemunya Allah selalu menebarkan kasih sayang dan rahmatnya untuk kita. Mudah-mudahan rahmat Allah ini selalu kita kantongi, selalu kita dapatkan sampai kita semua menyambut ajal kita kembali kepada kekasih kita tercinta Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para rawuh kang minulya, uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyyat ahlil jinan wa tahiyyatuhum fiha salam. Monggo dipun jawab sareng-sareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata
ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Kang kula mulyakaken, kula sayangi, kula cintai Al-Habib Muhammad Hilmi bin Syahab. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan barokah umur, panjang umur, dan bermanfaat ilmunya untuk kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kang kula mulyakaken yang sepuh kula kang hadir ing dalam kesempatan mulya niki, para rawuh, para kiai, ngapunten kok wonten kiai-kiai lenggah teng ngandhap niki rada kurang pantes kula. Tapi ya jangan salahkan saya kiai, salahkan panitianya. Oh, saya itu nggak dikasih tahu, katanya cuman kumpul-kumpul, yang datang paling cuma 100-200 orang, kok malah keluar kayak begini. Tahu begini saya nggak datang saya. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan ini adalah barokah cinta jenengan teng kula, ugi kula sebaliknya lebih mencintai jenengan semua. Insya Allah besok kita semua berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kula namun badhe nyampeaken wasiat nasihat kang napa niku disampaikan kalianipun yang mulia Luqmanul Hakim. Sebagian ulama ngendikan Luqmanul Hakim niku nabi. Keranten zaman rumiyin para rawuh kang minulya, saderenge Rasul sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad lahir niku carane Allah milih kekasihipun niku diangkat dados nabi. Zaman dulu itu, zaman sebelum Rasulullah lahir, kalau Allah mencintai hambanya itu diangkat menjadi nabi. Nah sekarang setelah Nabi Muhammad lahir, maka ditutuplah pintu kenabian. Nabi Muhammad ditetapkan sebagai khatamul anbiya wal mursalin, inggih punika penutup, pengakhir daripada para nabi dan para utusan. Dalalah atau tanda-tandanya Allah Subhanahu wa taala mengangkat kekasihnya, diangkatlah menjadi wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengendikan fi makna hadithihi, jadi kedudukannya para wali-walinya Allah daripada umatnya Rasulullah ini sama kedudukannya dengan para nabi-nabi di zaman Bani Israel. Mboten enten bedane. Makamnya sama, cuman sebutannya berbeda. Kalau dulu disebut dengan nabi, kalau sekarang disebut dengan wali, gak ada lagi nabi. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ciri khas yang sama kepada para wali dan para nabi di zaman Bani Israel. Menawi para nabi, para rawuh kang minulya diparingi keanehan, kelebihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut dengan mukjizat, sedangkan para wali diberikan keanehan dan kelebihan yang disebut dengan karamah. Lah zaman Nabi rumiyin, banyak di antara para nabi-nabi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika memberikan hidangan yang sedikit kepada umatnya, meskipun umatnya itu jumlahnya banyak, hidangan yang sedikit itu tetap bisa dirasakan oleh semuanya. Demikian para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala, sama karomahnya dengan para nabi-nabi sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi rumiyin zaman Bani Israel ketika berdoa kepada Allah
dikabulkan seketika itu juga. Demikian para wali Allah ketika berdoa dikabulkan seketika itu juga. Maka jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama sebagian menyebut bahwasanya Luqmanul Hakim yang ada di dalam Al-Quran surah Luqman itu adalah nabi. Wonten sebagian kang nyebutaken adalah minas sholihin, diantara dari orang-orang yang soleh. Juga terjadi perbedaan pendapat ulama. Derek pun Nabi Yusuf alaihissalam kang rumiyin sak pun taubat dengersani Allah Subhanahu wa ta'ala, nate nggak ada salah buat adike yang bernama Yusuf. Lantas ketika mereka bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala sayangi mereka dan diangkat menjadi nabi. Sebagian ada yang mengatakan saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam itu adalah min ibadillahi sholihin, yaitu hamba Allah yang soleh. Sebagian ulama ngendikan nabi, karena umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad ketika Allah menyayangi mereka, diangkatlah mereka menjadi nabi. Dan sekarang kita adalah umat akhir zaman, umatnya Rasulullah. Pintu nubuah ditutup, pintu risalah ditutup, namun pintu kenyataan kasih sayangnya Allah kepada umat ini masih tetap dibuka, tidak pernah ditutup. Diangkatlah mereka sebagai wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mereka mempunyai tugas yang sama. Gak ada tugas kang sami antaranipun para nabi zaman rumiyin napa niku nggih niku nyebaraken syariat Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu menebar kasih sayangnya Allah, ajaran-ajaran Allah, hidayah-hidayah Allah, petunjuk-petunjuk Allah. Sampailah ajaran itu kepada kita semua, kulolan panjenengan melalui asto, lisan, kaki, dan hati daripada wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dengan saat ini. Termasuk yang maulidnya kita baca tadi adalah Maulid Simtud Durar, karya daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi. Beliau adalah satu di antara wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para rawuh kang minulya, Luqmanul Hakim, di dalam Al-Quran Allah menceritakan tentang wasiat yang disampaikan oleh beliau kepada anaknya. Napa niku? Beliau menyampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya bunayya, niki Luqmanul Hakim matur kepada anak-anaknya. Ya bunayya aqimis shalah. Yang pertama, nasihat daripada Luqmanul Hakim kepada putra-putrinya. Ya bunayya, he anak-anakku, aqimis shalah, tunaikanlah sholat. Kulolan panjenengan umatipun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, jangan sampai meninggalkan sholat para rawuh. Al-Habib Alawi bin Ahmad As-Segaf, ngapunten niki biar rada enak kalau pindah. Lagi digembuli niku. Biasanya gembuli sing liya samangke dalu niki gembuli jajanan niki enggak. Para rawuh kang minulya, Al-Habib Alawi bin Ahmad As-Segaf, beliau mufti negara Hijaz yang hidup di tahun 800-an Hijriah. Di dalam kitabnya Sab'ah Kutubin Mufidah menjelaskan tentang pentingnya sholat. Akhir zaman punika kathah tiyang kang mentingaken perkara sunnah tetapi melalaikan perkara wajib. Tiyang mentingaken sholat duha keranten boten
kepingin miskin, tidak mau miskin, makanya peduli dengan sholat duha. Nabi ngendikan la faqra ma'ad duha, tidak akan pernah terjadi kefikiran bagi mereka-mereka yang istiqamah menunaikan sholat duha. Saking wedine kiri, wedine miskin, sampai tidak pernah melupakan sholat duha, boten nate ninggalaken sholat duha. Namun sholat subuh nih kesiangan, jam itu kait subuh, duha waduh ngetu duha, dungo niku sampai berok-berok to pengiran. Ya Allah, Allahumma inna duha ya Allah. Saking wedi miskin, tapi subuh deh hilang. Zuhurnya nyantai, jadi rokok-rokokan zuhur situ aja. Tapi jam setengah apa deh nyantai. Perkara wajib. Asar, maghrib dan isanya juga demikian. Isya pomane waktunya panjang, si nongkrong di sini di kafe di sini. Kafe ini apa? Kafe ini Kang Sururi yo. Ada asana, ada kopi Thailand. Wah, kopi Thailand sak enak-enak ngopi. Nah, kopi Vietnam, wes macam-macam. Kopi gayo. Sik nambah mie goreng mana? Wah, jagung seenak-enak sambil ngerokok-ngerokokan sambil nge-vape anak zaman sekarang. Wah. Sampai jam 4 lali durung sholat isya, mulai turu melungker, bangun jam 9, ihtimam dengan perkara yang sunnah tapi melalaikan perkara yang wajib. Waduh, daftar umroh kabeh, haji kabeh, ziarah wali songo nggak pernah absen tiap tahun. Wih, ngamri barokah, ngalah barokah wali, ngalah barokah Sunan Kalijogo, Sunan Gunung Jati, tetapi melupakan syariat yang telah mereka abadikan. Para wali-wali Allah, wali songo niku mulai dugi Sunan Ampel sampai dengan Sunan Gunung Jati bisa menjadi wali keranten beliau tidak pernah meninggalkan perkara wajib, sehingga dia